sudah disampaikan di KPK dengan bukti yang kuat. Kalau saudara belum tahu, ya, saya sampaikan di sini. 25 Juli, 26 Juli ada chat dari saudara Wamenkumham kepada seorang pengusaha yang meminta, kalimatnya begini ya, untuk komisaris yang mewakili saya adalah asisten saya yang bernama YAR dan YAM. 25 Juli dan 26 Juli. Kemudian September melalui akta notaris saudara YAM masuk sebagai komisaris mewakili saudara EO. 31 Oktober 2022 ditransfer dana 240 juta. 1 bulan 120 juta, 2 bulan 240 juta. Laporan ini disampaikan. Anda tahu ya, di dalam konsep TPPU ada namanya gatekeeper, yaitu profesi-profesi yang dipakai untuk menyembunyikan transaksi atau menyamarkan transaksi. Sebelum peristiwa ini, pada antara Mei sampai Oktober ada aliran dana 3 miliar untuk urusan pengesahan badan hukum yang menjadi kewenangan dari Kemenhukam. Pengesahan badan hukum hanya membutuhkan pembayaran PNBP. Jadi kita mau katakan, dalam kerangka kekuasaan tidak selalu linear dengan konstitusi dan diatur lebih detail di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang KKN dan Undang-Undang Korupsi, dikatakan penyelenggara negara tidak boleh menguntungkan kroninya dengan merugikan orang lain. Yaitu yang kedua, di dalam Undang-Undang Korupsi, seorang penyelenggara tidak boleh meminta sesuatu. Yang ini yang terjadi, meminta, yang dalam konsep Undang-Undang Korupsi bisa disebut pemerasan dalam jabatan. Ya. Jadi ketika itu dilaporkan, maka ada kekuasaan yang sedang kita koreksi. Ya. Jadi abang meyakini 3 miliar itu adalah bentuk bantuan pengesahan hukum, Bang. Tapi bukan bantuan pengesahan hukum. Dalam kaitan yang saya katakan terkait dengan permintaan pengesahan hukum, dibantu atau tidak itu soal lain, ya. Dalam tindak pidana korupsi kan seorang pejabat tidak boleh meminta sejumlah uang atas layanan di bawah kewenangannya. Sudah ada PNBP, ya cukuplah PNBP. Oke, artinya ini kan terkait dengan pengesahan hukum PT CLM itu kan, Bang, yang 3 miliar ini Bisa kan? jadi Oke, begitu. tapi menurut kubu Wamen, 3 miliar ini adalah satu kesatuan dari 7 miliar itu sebagai bentuk lawyer fee. Namanya kubu yang dituduh pasti membela diri, itu kan haknya dong. Nanti kembali kepada saksi-saksi yang diperiksa, yaitu tadi saya bilang, sudah saya sampaikan, ada saksi R sudah diperiksa, nanti saksi H juga harus diperiksa, saksi A juga harus diperiksa, saksi keuangan juga harus diperiksa, ya. Kemudian yang membawa uang tunai itu juga siapa harus diperiksa, bukan dari ini. Jadi di dalam satu mekanisme hukum, keterangan dari pihak yang dituduh tidak punya nilai pembuktian. Ini harus paham, ya. Keterangan dari orang yang dituduh buat penegak hukum itu tidak mempunyai nilai pembuktian. Yang dilihat peristiwa itu terjadi apa tidak, faktualnya, ya. Apakah menerima? Diakui kan? Ya, diakui. Tidak boleh uang asprinya, nggak boleh. Harusnya kalau dia itu jasa hukum, udahlah jauh-jauh dari dia lah, yang tidak terkorelasi dengan jabatannya. Tadi ini kan dua-duanya diakui.